Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammat taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqna bil ilmi wa sahhil akhlaqna bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Baik, rekan-rekan teman-teman sekalian, pada malam hari ini ya, atau sore waktu Mekah, ya, kita melanjutkan pengajian fikih sirah. Ini pertemuan yang kelima ya. Kita sudah membahas banyak hal di dalam kitab ini ya. Kemarin terkait dengan muqaddimah, pentingnya mempelajari sejarah Nabi. Kemudian yang kedua adalah soal kenapa Arab dipilih sebagai tempat lahirnya Islam. Yang ketiga adalah soal makna jahiliyah dan agama yang berkembang pada masa jahiliyah. Yang keempat adalah soal hikmah dan rahasia di balik kehidupan Rasulullah pada saat muda. Dan yang sekarang pembahasan kita pada sore atau malam hari ini adalah soal hikmah di balik usaha ya Rasulullah ketika berdagang ke Syam dan pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah. Nah, kebetulan sekali ya, saya baca Fiqh Sirah ini dari tempat kelahirannya Nabi ya, di Mekah ya, kota kelahirannya Nabi, kota tumbuh kembangnya Nabi, masa remaja Nabi dan seterusnya. Jadi dari segi tempat kita membaca kitab ini sangat istimewa ya, dari kota Mekah ya. Saya sebetulnya berangkat haji ini juga mendadak ya. Mungkin juga berkahnya ngaji Fiqh Sirah ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semua juga ditakdirkan bisa dipanggil ke sini. Amin ya Rabbal. Baik. Silahkan untuk teman-teman yang sudah mempunyai PDF-nya bisa dibuka di halaman 75 untuk pembahasan malam hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihlatuhu al-ula ila syami summa kadhuhu fi sabilir rizqi. Ya. Judulnya adalah soal perjalanan Nabi yang pertama ke Syam. Kenapa perjalanan Nabi yang pertama? Karena kelak Nabi itu akan berangkat lagi ke Syam. Yang kedua kalinya, yang kita mungkin juga sudah tahu ya, yaitu ketika berjalan dengan Maisarah, dengan budaknya Sayyidah Khadijah. Jadi malam hari ini akan diterangkan perjalanan yang pertama ya. Perjalanan pertama itu ke Syam dalam rangka untuk mencari rizki, di judulnya di sini ya. Jadi perjalanan Rasulullah ke Syam itu yang diterangkan dalam buku-buku sirah itu ada dua. Yang pertama adalah perjalanan beliau yang akan diterangkan malam hari ini, yaitu bersama pamannya Abu Thalib pada usia 12 tahun ya. Yang kedua nanti adalah ketika menjelang pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah. Ketika Nabi sudah cukup dewasa ya. Jadi walamma tamalahu sallallahu alaihi wasallam minal umri 12 sanatan safaru ammuhu Abu Thalib ila Syami fi rukbin litijarati. Jadi ketika Nabi berusia 12 tahun ya, Nabi ini diajak oleh pamannya Abu Thalib ke Syam. Kita kemarin sudah membahas ya. Nah, jadi Nabi itu ketika di kandungan ditinggal oleh ayahnya. Dan kemudian sejak kecil sudah ditinggal oleh ibunya, kemudian diasuh oleh kakeknya. Setelah diasuh oleh kakeknya wafat, diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Ya. Walamma nazala rokbu Busra, ya, ketika kendaraan atau rombongan dagang Nabi ini bersama Abu Thalib sampai di kota Busra, ya. Kota Busra ini ada di Suriah sekarang, ya. Kota Busra ini adalah kota yang sangat bersejarah, ya.
Kota Busro ini letaknya 1.500 kilo lebih dari Mekah. Jadi Nabi itu menempuh perjalanan sangat jauh sekali dari Mekah ke Busro, Suriah, ya. Dari Mekah itu 1.500 kilo zaman dulu, ya, belum ada kendaraan bermotor, belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada mobil. Mungkin berbulan-bulan, mungkin sekitar 6 bulanan itu perjalanannya. Karena Mekah ke Madinah saja yang 400 kilo itu 2 bulan. Apalagi yang 1.500 kilo, ya. Mungkin sekitar 6 bulanan. Ini kota yang sangat bersejarah. Kalau dari Damaskus itu jaraknya sekitar 137 kilo atau 150 kiloan lah. Itu. Kebetulan saya sudah pernah ke sana, ke Busro, ya, ke tempat di mana Nabi dulu berdagang. Nah, Busro itu sebetulnya kota yang sangat besar, ya. Bahkan menjadi saksi sejarah kedikdayaan paling tidak itu 3 peradaban, yaitu peradaban Romawi. Jadi Busro ini kotanya yang memang sangat strategis, ya. Makanya sejak dulu menjadi kota besar, betulnya Busro ini. Zaman Romawi dijadikan ibu kota oleh Romawi. Kemudian zaman Bizantium juga dijadikan ibu kota. Jadi semuanya peradaban-peradaban besar. Peradaban Romawi, peradaban Bizantium, ini dulu ibu kotanya pernah di Busro, di tempat Nabi berdagang itu. Dan kemudian pada masa Islam, ya, pada masa Bani Umayyah, karena Busro itu atau Syam itu ditaklukkan pada masanya atau oleh panglima Islam yang bernama Khalid bin Walid, ya. Makamnya Khalid bin Walid ini sampai sekarang masih ada di Suriah. Saya alhamdulillah beberapa kali, ya, ziarah ke makamnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini dimakamkan di kota Homs, bersama dengan putranya sahabat Umar bin Khattab, yaitu sahabat Ubaidillah bin Umar bin Khattab. Sampai sekarang kota Busro itu menjadi warisan dunia UNESCO, ya, sebagai kota dagang yang sangat penting, ya, karena posisinya ada di persimpangan baik itu dari Mesir, dari Laut Merah maupun dari Damaskus, ya. Nah, jadi dulu Nabi berdagang ke Busro. Di sana sampai sekarang masih ada peninggalan tempat untanya Nabi, dan kemudian juga ada yang terkenal bangunannya adalah amphitheater yang muat 15.000 orang lebih, ya. Amphitheater ini juga fungsinya macam-macam. Ada di sana juga ada gereja besar peninggalan Romawi, kemudian juga ada masjid peninggalan Bani Umayyah. Itu Busro, ya. Nah, ketika Nabi sampai ke Busro, itu kemudian Nabi dilihat oleh seorang pendeta yang namanya Buhairo. Pendeta ini adalah dari Kristen Nestorian kalau sekarang namanya. Kristen Nestorian. Buhairo ini seorang pendeta yang sangat menguasai Injil, menguasai kekristenan, kristologi, ya. Dan kemudian karena Buhairo ini seorang yang sangat menguasai Injil, mengerti kekristenan, kemudian melihat Nabi dengan tanda-tandanya, diamati secara mendalam oleh Buhairo, diajak berbicara. Nabi ini langsung disamperin, ya, oleh Buhairo, ya. Kemudian setelah berbicara dengan Nabi, setelah diamati, kemudian dicarilah orang yang bawa, yaitu Abu Thalib. Ini anak masih kecil gitu, tapi Buhairo melihat tanda-tanda itu, misalnya dipayungi oleh awan dan seterusnya. Setelah mengamati dan berinteraksi dengan Nabi, ngobrol-ngobrol, kemudian Buhairo datang kepada Abu Thalib. Kemudian kata Buhairo tanya, ini anak siapa gitu? Anak ini apanya Anda gitu? Kemudian Abu Thalib menjawab, ini anak saya. Kenapa Abu Thalib menjawab anak saya? Karena Abu Thalib
Karena itu saking sayangnya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad itu. Dan orang Arab ini dulu memang sebagian menyebut menyebut keponakan itu dengan ibn, ya, seperti kisahnya Nabi Ibrahim. Jadi Abu Thalib ditanya oleh Buhairah, ini siapa? Oleh Abu Thalib dijawab, ini anak saya. Padahal ya keponakan, ya, disebut ibn karena saking sayangnya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad. Makanya nggak pas kalau ada yang mengatakan, ada yang keliru, ya, menganggap bahwa Nabi Muhammad ini dulu rembes itu karena diurus bukan oleh orang tuanya. Tidak benar gitu. Karena Nabi ini ya diasuh betul-betul dengan kasih sayang, diperhatikan betul. Buktinya Abu Thalib ini punya anak banyak. Anaknya Abu Thalib ini kan diantaranya Ali bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib, dan anaknya yang lain-lain. Tapi yang diajak ke Syam itu adalah Nabi Muhammad. Atau Muhammad, ya, waktu itu belum jadi Nabi. Kemudian setelah dijawab oleh Abu Thalib bahwa itu anaknya, Buhairah bilang, nggak mungkin. Nggak mungkin itu anakmu. Dan mestinya bapaknya anak ini itu mestinya sudah tidak hidup lagi. Pasti itu. Itu kata Buhairah. Jadi karena warna Buhairah ini ngerti ada informasi yang tertulis di dalam kitabnya, kitab Injil, maka dia tahu bahwa orang tuanya anak semacam Nabi Muhammad ini sudah tidak ada gitu. Maka Abu Thalib baru mengatakan, ini adalah keponakan saya, ibnu akhi itu. Terus Buhairah nanya lagi, bapaknya kemana itu? Dijawablah oleh Abu Thalib bahwa ayahnya itu wafat pada saat ibunya sedang hamil, sedang mengandung anak ini, ya, Muhammad ini. Kemudian Buhairah menjawab, sodaqta, ya, kamu benar. Kalau kamu ceritanya seperti itu berarti pas. Bapaknya mesti itu sudah tidak ada gitu. Kemudian Buhairah setelah mengetahui informasinya yakin bahwa ini adalah calon nabi, Buhairah bilang, farji' bihi ila baladihi. Sudah, kalau memang kisahnya seperti itu, cepat-cepat kembalikan ke negaranya. Tuh. Dan jangan sampai ketemu orang Yahudi. Karena demi Allah, kalau Muhammad ini ketahuan oleh orang Yahudi, pasti akan diganggu. Gitu. Karena keponakanmu ini nanti akan menjadi orang penting. Gitu. Nah, ketika diceritakan demikian, maka Abu Thalib segera bergegas kembali ke Makkah. Gitu. Ya. Summa akhadha Rasulullah yastaqbilu fatrat asy-syabab min umrihi fabada'a bis-sa'i lirizqi wa raha yashtaghilu bi ra'yil ghanami. Kembali ke Mekah, cepat-cepat kembali ke Mekah. Di Mekah Rasulullah itu menghabiskan masa remajanya dengan mencari rezeki. Jadi bekerja. Rasulullah ini sejak kecil mau bekerja. Wa raha yashtaghilu bi ra'yil ghanami. Nabi ini menggembala domba. Ya. Orang-orang Mekah kan tanahnya sangat tandus sekali, ya. Saya sekarang di Mekah itu suhunya sampai 40 dari pokoknya selalu 40 ke atas sampai 48. Panas sekali. Tidak bisa bertani di sini. Nggak bisa apapun, isinya cuma batu. Nggak bisa bertani, tidak bisa berkebun. Tidak bisa yang lain-lain lah. Yang paling mungkin dilakukan oleh orang-orang adalah menggembala unta atau menggembala kambing yang memang kuat untuk makan rumput-rumputan yang berduri, ya. Jadi Nabi itu menggembala domba, sebagaimana juga nabi-nabi yang lain, ya, mengalami fase hidup menggembala itu, ya. Walaupun qala alaihi salatu wasalam, Nabi sendiri pernah bercerita dalam sebuah hadis bahwa kuntu ar'al ghanama ala qararitin li ahli Makkah. Saya itu waktu kecil itu menggembala domba dengan bayaran kirot. Kirot ini seperti mata uang zaman dulu. Jadi Nabi ini menggembala kambingnya orang. Nabi sendiri menerima upah untuk hasil gembalaannya itu.
Wa hafizahullah min kulli ma qad yanharifu ilaihi syubban min madhahiril lahwi wal abas. Jadi karena kesibukan Nabi menggembala kambing inilah kemudian Nabi ini diselamatkan dari kenakalan-kenakalan anak muda yang jadi jauh dari foya-foya atau menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat ya, seperti itu. Nabi sendiri pernah bersabda, "Ma hamamtu bi syai'in mimma kanu fil jahiliyah ya'malunahu ghairu marratain." Saya itu tidak pernah kerentek, tidak pernah terbesit untuk melakukan tradisi jahiliyah kecuali kecuali dua kali. Dua-duanya saya dihalangi oleh Allah untuk sampai ke perbuatan itu. Sampai Allah akhirnya mengangkat saya menjadi Rasul. Jadi Nabi ini juga pernah mengalami godaan lah dalam tanda kutip untuk melakukan suatu senang-senang yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu, tapi selalu gagal. Ya. Sampai akhirnya Nabi diutus menjadi Rasul. Pernah suatu malam saya itu menggembala di Bukit Mekah. Nah, isinya kan Mekah ini kota bukit, isinya bukit-bukit semua. Ya, gunung-gunung tapi betul-betul batu, tidak ada tanamannya sama sekali. Panas sekali, nggak bisa ditanami apapun. Ya, isinya gunung batu. Nah, di sela-sela lereng-lereng gunung itulah para penggembala itu menggembalakan kambingnya. Ada kalau rumput itu rumputnya, tapi adanya rumput-rumput yang berduri itu ya. Suatu kali Nabi sedang menggembala di lereng gunung di Mekah. Kemudian bilang kepada temannya, tolong jaga kambing saya ini. Saya mau turun ke bawah ke kota ya, ke Mekah, dan saya pengen merasakan begadang seperti umumnya anak muda yang lain gitu. Kemudian temannya ya udah oke gitu, kata temannya. Oke, saya jaga gitu kambingnya gitu. Kemudian Nabi Muhammad turun dari gunung itu ke kota Mekah, sampai kemudian ketika berada di rumah pertama di kota Mekah, Nabi mendengarkan musik di sana. Kemudian Nabi bertanya, apa itu? Oh, itu lagi ada pesta pernikahan gitu. Kemudian Nabi duduk, tapi kemudian Allah menutup telinganya Nabi dan Nabi ketiduran sampai pagi ya. Sampai akhirnya Nabi bangun karena panasnya matahari. Kemudian jadi gagal maksudnya. Yang pertama ini Nabi gagal. Ibaratnya kalau orang sekarang ya mungkin mau pergi ke diskotik, ternyata kok ketiduran. Sore ternyata malam mau pergi ke diskotik misalnya, ternyata sore ketiduran. Akhirnya kan gagal. Memang dilindungi oleh Allah ya. Kemudian diulangi lagi kedua kali. Kemudian pas kembali ditanya oleh temannya, ceritalah oleh Nabi. Sampai akhirnya yang kedua kali ini gagal. Kemudian Nabi tidak pernah mencobanya lagi. Ya. Seperti itu. Baik, itu singkat saja soal perjalanan Nabi ke Syam dan masa mudanya ya Nah, dari kisah tersebut ada beberapa pelajaran. Al-ibar wal aizot ya. Teman-teman silahkan dibuka ya, PDF-nya lebih mudah kalau sambil baca di halaman 77 itu. Nah, peristiwa ya dulu hadis Buhairah an Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wa huwa hadisun rawahu ammatu ulama istirati wa ruwatiha wa akhrajahu Tirmidzi mutawwalan min hadis Abi Musa al-Asy'ari. Jadi peristiwa pertemuan Nabi dengan pendeta Buhairah itu adalah hadis yang masyhur diriwayatkan oleh para sejarawan dan para perawi hadis. Secara panjang lebar sebetulnya diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya orang-orang ahlu kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani, itu mengerti gitu, mempunyai informasi tentang akan diutusnya seorang nabi, dan mereka punya tanda-tandanya. Yaitu dari mana mereka tahu? Yaitu dari kitab Taurat dan Injil yang menceritakan tentang akan diutusnya seorang rasul. Kemudian juga ada tanda-tandanya dan ada sifat-sifatnya. Dan bukti-buktinya sangat banyak. Faminha marahu ulama istirah. Salah satunya adalah yang diceritakan bahwa orang-orang Yahudi itu dulu ketika Nabi belum diutus, mereka selalu
membanggakan atau mengandalkan lah. Jadi mereka itu bilang gini, kan orang-orang Yahudi ini konflik dengan orang-orang Aus dan Khazraj. Mereka kalau konflik itu, kalau berantem sama orang-orang Aus Khazraj, orang Yahudi ini selalu bilang bahwa seorang nabi akan diutus tidak lama lagi. Kalau nabi nanti diutus, kami ini akan memerangi kalian sebagaimana dulu para nabi itu memerangi kaum Ad dan Iram. Tapi ternyata jadi dulu orang-orang Yahudi itu seperti itu. Ketika Nabi belum diutus, mereka selalu mengatakan bahwa tunggu saja gitu. Kalau lagi berantem sama orang Aus Khazraj ya, tunggu saja nanti ada Nabi gitu. Dan Nabi itu pasti akan memerangi kalian. Nah, tapi kemudian setelah orang-orang Yahudi ini tahu bahwa yang diutus adalah Muhammad, orang Arab ya, bukan orang Israel, bukan dari golongan mereka, bukan dari bangsa mereka, kemudian mereka tidak mau beriman gitu. Ini yang diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 89 ya. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fal'anatullahi 'alal kafirin. Wa rawal Qurtubi ghairuhu annahu lamma nazala qaulullahi ta'ala. Qurtubi juga meriwayatkan ketika turun ayat Al-Quran ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang ahlul kitab itu mengetahui akan adanya Nabi Muhammad diutus menjadi rasul. Itu mereka itu mengetahui sebelum mereka mengetahui anak-anak mereka. Atau seperti mereka mengetahui anak-anaknya ya. Nah, itu pada saat ayat itu turun, Umar bin Khattab itu melakukan konfirmasi kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini seorang Yahudi yang sudah masuk Islam ya. Kemudian ditanya oleh sahabat Umar, benar nggak kalian itu mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana kalian mengetahui anak kalian? Itu. Kata Abdullah bin Salam ini, iya benar. Bahkan lebih dari itu. Kenapa? Karena Allah itu sudah menginformasikan melalui utusannya dari langit kepada utusannya yang ada di bumi ya, dengan sifat-sifatnya Nabi. Karena itu kami tahu seperti apa spesifikasi Nabi yang akan diutus itu. Kami itu tahu itu. Adapun anak saya sendiri, saya tidak mengenal mereka. Maksudnya saya tidak mengetahui secara detail tentang mereka, sebagaimana detailnya informasi spesifikasi seorang Nabi yang akan diutus. Bisa saja anak saya itu ya ibunya menyimpang misalnya atau bagaimana, kan siapa yang tahu itu. Tapi kalau Nabi Muhammad, kami ini sudah tahu detail ciri-cirinya, kriterianya seperti apa dan seterusnya. Begitu juga kisahnya Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi ini masyhur, teman-teman perlu baca kisahnya Salman Al-Farisi ya. Ini luar biasa sekali. Salman Al-Farisi ini kisah pencariannya terhadap Islam. Dari mulai agamanya. Salman Al-Farisi ini kan orang Persia yang menyembah api, Majusi ya. Dia dari mulai mempelajari agama yang ada di Persia, Majusi, sampai menjadi orang yang paling alim di dalam agama Majusi. Kemudian menjadi seorang Yahudi sampai paling alim sebagai orang Yahudi. Tapi semua agama yang diketahui oleh Salman ini mengantarkan pada tanda. Dari tanda ke tanda yang lain gitu ya. Sampai Salman Al-Farisi masuk Kristen, kemudian sampai menjadi orang yang paling tahu tentang agama Kristen. Dan ujungnya adalah Salman Al-Farisi ditunjukkan kepada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah ya. Nah, ini tidak kisah ini tidak bisa dinafikan oleh fakta bahwa Injil hari ini tuh sudah tidak memuat kisahnya Nabi Muhammad ya. Karena memang Injil yang ada di hari ini sudah mengalami banyak pemalsuan ya. Bahkan semenjak masanya Isa, bahkan kitab Injil yang asli itu memang sudah tidak ada lagi itu. Karena itu keterangan tentang Nabi Muhammad juga sudah tidak ada itu. Jadi bahkan kitab Injil yang berkembang hari ini tuh versinya sangat banyak. Ada yang versi yang ditulis oleh
Matius, yang ditulis oleh Markus, dan seterusnya. Kitab Injil yang asli sudah tidak ada lagi, sehingga keterangan tentang kenabian Muhammad juga sudah tidak ada. Itu karena memang sejak zamannya Nabi Isa sendiri itu versinya sudah berbeda-beda. Tuh. Nah, meskipun beberapa tahun lalu, tahun 2012 ya, itu ada penemuan kitab Injil yang agak menggemparkan, yaitu kitab Injil Barnabas. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, kitab Injil Barnabas ya, yang ditulis menggunakan tinta emas. Kalau konon itu ditulis 500 tahun yang lalu, tapi menurut beberapa sejarawan, meskipun akhirnya diperdebatkan apakah Injil Barnabas itu valid atau tidak itu. Tapi di dalam kitab Injil Barnabas itu tertulis adanya kenabian Muhammad SAW. Itu. Baik, ada beberapa poin sebetulnya yang bisa diambil dari kisah penggembalaan Nabi atau bekerjanya Nabi ya. Intinya bukan soal menggembalanya, tapi Nabi ini seorang pekerja yang tidak berpangku tangan, tidak nganggur, ya, tidak main-main, tapi Nabi ini seorang pekerja. Yang pertama, pelajaran yang pertama adalah bahwa Nabi ini mempunyai komitmen kemandirian dan kemudian juga kepedulian sosial yang tinggi. Sebetulnya kalau mau ikut pamannya kan, makan ikut pamannya kan bisa ya. Tapi tidak seperti itu. Nabi meskipun dilahirkan sebagai anak yatim, Nabi mau bekerja sendiri. Gitu. Meskipun mungkin hasilnya tidak seberapa. Gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa Nabi ini punya kepekaan. Dia tidak mau hanya bergantung atau merepotkan pamannya saja dalam hal nafkahnya, tapi dia mau kerja sendiri. Padahal Abu Thalib ini, dalam kisah-kisah profilnya Abu Thalib itu seorang pedagang yang terkemuka, pedagang sukses lah. Gitu. Jadi bukan orang miskin, Abu Thalib ini orang kaya sebetulnya. Tapi meskipun Nabi ini sebagai anak yatim yang masih kecil, ikut pamannya yang kaya, Nabi tidak mau berpangku tangan. Dia memilih untuk bekerja sendiri, pun tidak ikut Abu Thalib. Nggak ikut Abu Thalib dagang maksudnya ya. Dia milih untuk merintis sendiri. Dia milih untuk cari orang yang bisa yang membutuhkan jasanya untuk menggembala kambing. Gitu. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa Nabi ini punya kepekaan. Dia tidak mau berpangku tangan. Dan kita juga begitu. Kerja apapun itu penting. Urusan rizkinya berapa, itu yang ngasih Allah. Tapi yang penting kita bekerja. Itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya kan bahkan pekerjaan itu atau rezeki itu tidak ditentukan oleh kerja kita ya. Kalau orang yang rezekinya banyak itu yang ilmunya paling banyak, ya mungkin yang kaya-kaya itu profesor. Ini kenyataannya kan tidak. Bahkan konglomerat kebanyakan itu tidak lulus SD. Gitu ya. Ya lihat aja lah orang-orang konglomerat itu. Ada konglomerat baru batu bara ya. Nah, itu SD saja tidak lulus. Itu. Dan banyak. Kalau misalnya yang paling kaya adalah yang kerjanya paling keras, ya mungkin tukang bangunan itu mestinya, tukang kuli panggul itu mestinya paling kaya. Ya intinya apa? Intinya ya rezeki itu yang ngasih Allah. Yang penting kita bekerja. Nabi Muhammad juga begitu. Ya beliau bekerja, membangun kemandiriannya, meskipun kalau makan ikut pamannya juga bisa. Gitu. Tapi beliau memilih untuk bekerja. Kemudian yang kedua, hikmah dari atau pelajaran yang bisa diambil dari kisah perjalanan dagang Nabi ke Syam itu adalah jenis atau model role model hidup yang diridhoi oleh Allah itu ya hidup yang jadi gini, Allah itu ya mudah kalau misalnya mau mencukupi nabinya dengan jalan yang mudah itu ya bisa gitu. Misalnya selalu ada yang ngasih atau seterusnya. Tapi kan tidak seperti itu. Walakinal hikmah al-ilahiyah taqtadi minna anna alama anna khairu malil insan maktasabuhu bikadiyaminihi. Jadi
apa namanya, harta yang terbaik itu adalah harta yang dihasilkan dari hasil kerja tangannya sendiri. Itu. Jadi jangan bangga kalau orang dikasih terus, wah saya mah nggak usah kerja juga sudah bisa makan. Ya, tidak, nggak pantas berbangga seperti itu, karena sebaik-baik harta adalah harta yang dihasilkan dari kerja keras tangan sendiri. Itu. Kemudian yang ketiga adalah seorang dai itu tidak akan bisa independen dan tidak akan dihargai oleh manusia kalau seumpama rezekinya itu bergantung dari pemberian. Ya, jadi ini penting ya. Ini kena penting supaya kita itu sebagai pengajar, sebagai apa namanya, dosen mungkin, atau sebagai guru, itu penting untuk bekerja itu. Karena apa? Kalau kita itu tergantung pada pemberian, misalnya jadi kiai, nunggu apa namanya, bulanannya itu dijamin sama donatur A misalnya ya, ya akhirnya tidak bisa independen. Karena kalau orang itu diberi, itu akhirnya ditundukkan dan dibuat ketergantungan. Akhirnya dia tidak bisa independen dalam menyampaikan apa namanya, ya orang misalnya diberi, ya mau amar ma'ruf nahi mungkar kan jadi tidak enak tuh. Atau misalnya diberi, ya akhirnya pakewuh ke masyarakatnya. Misalnya masyarakatnya urunan untuk menghidupi dia, misalnya ngamplopi tiap minggu, tiap bulan misalnya. Akhirnya mau ngingetin apapun jadi tidak enak. Dia yang berkuasa, dia yang ngasih nafkahnya ya, dia yang ngasih uangnya itu. Karena itu seorang dai, guru, pengajar itu harus mandiri. Sehingga rezekinya tidak dari siswanya, itu, tidak dari santrinya, tidak dari masyarakatnya. Ya berbeda dengan zaman sekarang. Banyak tokoh-tokoh agama yang apa namanya, untuk makannya mengandalkan dari politisi, dari donatur dan seterusnya. Akhirnya ketergantungan kepada mereka dan tidak bisa independen. Bahkan kalau sekarang beberapa institusi untuk fatwa saja harus bayar ya, seperti itu. Nah, kemudian dari kisah di atas juga, jadi itu terkait dengan usaha Nabi ya. Kemudian dari kisah yang setelahnya itu juga bisa diambil pelajaran bahwa yang pertama, Nabi tadi itu kan ingin sebetulnya mencari hiburan di Mekah ya, di kota. Artinya apa? Yang pertama, kesimpulannya adalah bahwa Nabi itu ya punya keinginan sebagaimana manusia pada umumnya. Itu. Keinginan untuk mencari hiburan, untuk mungkin kalau setelah diturunkan syariat itu ya keinginan untuk maksiat itu ya ada gitu. Ya, maksiat yang senang-senang itu ya ada gitu ya. Sebagaimana juga manusia pada umumnya pengen dengerin musik, pengen denger konser gitu. Tapi Nabi ini apa namanya? Jadi pertama intinya keinginan itu ada. Yang kedua adalah karena apa namanya gini ya, keinginan saja itu kan memang tidak berdosa ya. Misalnya orang mencintai yang bukan istrinya. Kalau cuma mencintainya ya tidak dosa. Yang dosa kan ketika dia berusaha untuk pacaran, selingkuh, nah itu dosa. Bahkan orang yang menahan cinta, kemudian dia mati, itu mati syahid. Itu ya. Itu ada hadisnya. Man asyiqa fa'affa fakatama famata mata syahidan. Di dalam hadis itu. Barang siapa mencintai seseorang, lalu dia menahan cintanya itu, disimpan, tidak di apa namanya, tidak diekspresikan, tidak ada usaha untuk pacaran, tidak usahanya ya kalau mau usaha nikah yang halal gitu. Kemudian misalnya ditolak, tapi tidak sampai setelah ditolak ya sudah ditahan sama dia, tidak ada niat misalnya untuk apa namanya, misalnya memperkosa atau apa, kemudian dia menyimpan dan mati, itu mati syahid itu. Artinya keinginan untuk melakukan sesuatu itu ya tidak sampai dosa. Misalnya terbesit keinginan, pengen banget nyicipi apa namanya, narkoba misalnya.
tapi tidak sampai dilakukan, nah itu tidak sampai dosa. Nabi dulu juga ingin mencari hiburan itu di kota Mekah tadi itu. Keinginannya ada. Tapi yang kedua adalah pelajaran yang diambil dari atas adalah bahwa Nabi itu dijaga dari penyimpangan-penyimpangan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada di masa jahiliyah yang tidak layak untuk karirnya kelak menjadi tokoh moral. Ya. Kan nggak pantas misalnya Nabi menjadi tokoh penyuruh moral tapi masa lalunya ternyata kotor gitu, kan nggak pantas. Maka dari itu Nabi itu dijaga semenjak sebelum menjadi Nabi itu. Dan Allah itu sebetulnya ya bisa saja kalau mau mencabut keinginannya, artinya nafsunya Nabi itu dihilangkan, itu bisa saja. Tapi Allah tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Nabi ini kan nanti umatnya kan mempunyai keinginan itu, dan supaya Nabi ini kan bisa ditiru oleh umatnya. Bahwa Nabi juga punya keinginan, tapi Nabi menahan itu. Umatnya juga begitu. Umatnya nanti punya keinginan, punya nafsu, punya syahwat, tapi ditahan. Baik. Kemudian berikutnya adalah tijaratuhu bihmali Khadijah wa zuwajuhu minha. Perdagangannya Nabi dengan membawa dagangannya Khadijah, dan kemudian Nabi menikahi Khadijah. Ini kisah pernikahannya dengan Khadijah. Khadijah itu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnul Asir dan Ibnu Hisham. Ini dua-dua, Ibnul Asir ini seorang sejarawan, Ibnu Hisham juga sejarawan, penulis sirah pertama ya. Khadijah itu siapa? Khadijah adalah imro'ah tajiroh, perempuan pedagang yang mempunyai kemuliaan dan harta. Jadi Khadijah ini mulia dan kaya. Gitu. Ya kekayaan itu kan menjadi penopang ya, penopang kemuliaan seseorang. Gitu. Karena itu ya kalau para tokoh agama itu juga penting sebetulnya untuk kaya. Minimal adalah kaya hati. Kaya hati itu artinya tidak minta-minta, tidak tomak, dan seterusnya. Kaya itu kan relatif ya. Kaya itu tidak mesti jumlah hartanya banyak. Jumlah hartanya sedikit, tapi kaya itu karakter. Ya. Saya di Syria itu banyak orang-orang yang senang memberi, ya, senang sedekah. Yang disedekahi salah satunya ya teman-teman saya ini orang Indonesia. Kalau dilihat secara harta, yang ngasih ini sebetulnya tidak lebih kaya daripada yang dikasih. HP-nya sama saya dan teman-teman itu ya HP-nya lebih bagus kami ini. Tapi kaya itu mental. Nah, mental mereka bukan mental menerima atau mental minta-minta. Tapi mental mereka adalah mental memberi. Beda sama kita umumnya yang lebih suka dikasih, lebih suka ya nunggu dikasih lah gitu ya. Padahal sebetulnya jumlah hartanya lebih banyak yang dikasih daripada yang ngasih itu. Seperti itu. Orang itu kalau merasa cukup, tidak minta-minta, dia akan mulia. Itu. Independen. Siapa yang bisa ngatur-ngatur? Kalau orang itu tidak minta-minta ya. Siapa yang bisa ngatur-ngatur kalau orang itu tidak butuh? Seperti itu. Ya banyaklah tokoh-tokoh ya yang ya karena independennya dia tidak, siapapun nggak ada yang bisa ngatur dia karena dia tidak diberi gitu. Tidak mengandalkan pemberian. Tapi kalau orang mengandalkan pemberian, dia pasti akan jadi budak orang yang memberinya itu. Disuruh apapun akhirnya dilakukan oleh orang yang ngasih. Itu. Nah, Khadijah ini seorang perempuan yang sangat mulia dan kaya. Itu. Dia itu mempunyai agen-agen perdagangan yang banyak. Ya. Punya tenaga sales lah ya, gitu kalau zaman sekarang. Sales atau agen-agen yang menjual komoditas perdagangannya itu. Ketika mendengar ada seorang namanya Muhammad yang amanah, akhlaknya baik, kemudian Khadijah mengutus seseorang untuk membawa hartanya ini ke Syam sebagai seorang pedagang. Muhammad ini diberi komoditas dagang yang paling bagus, yang kualitas nomor 1. Ya.
didampingi oleh seorang kepercayaannya Khadijah, budak kepercayaannya Khadijah yang namanya Maisarah. Perlu diingat lagi ya bahwa Maisarah ini laki-laki bukan perempuan. Meskipun kalau sekarang di Indonesia nama Maisarah itu nama untuk perempuan, tapi ini nama laki-laki. Maisarah itu nama laki-laki. Budaknya yang namanya Maisarah ini diutus bersama dengan Muhammad untuk berangkat berdagang ke Syam dengan membawa harta yang paling bagus, karena Muhammad ini katanya orang terpercaya. Diutuslah dicoba, uji coba. Tuh. Nah, dalam perjalanan dagangnya ini, Masya Allah, ternyata keuntungannya berkali lipat. Dan ternyata Muhammad ini orangnya sangat amanah. Tidak korupsi sama sekali. Ya tentu kalau memotong keuntungannya, bisa mestinya itu. Tapi disaksikan sendiri oleh Maisarah bahwa Muhammad adalah seorang yang sangat agung akhlaknya. Dan kemudian kejujurannya luar biasa. Dilaporkanlah kepada Khadijah, dan Khadijah ini menjadi sangat kagum dengan Muhammad. Khadijah sangat kagum dengan begitu tingginya amanahnya, kemudian juga barokahnya itu. Dan akhirnya Khadijah mengutus seseorang yang bernama Nafisah binti Muniyah untuk menawarkan diri, ya. Kalau menawarkan diri untuk dinikahin Nabi Muhammad maksudnya, ya, untuk dinikahi Muhammad, belum jadi nabi waktu itu. Kalau di Arab itu biasa, perempuan menawarkan diri itu biasa. Gak seperti sebagian anggapan orang di Indonesia ya. Katanya kalau perempuan itu ya kerjanya duduk manis nunggu laki-laki meminang. Padahal enggak, kalau di Arab perempuanlah yang menawarkan diri. Khadijah menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Dulu Umar juga menawarkan putrinya Hafsah. Ditawarkan kepada Utsman, ditawarkan kepada Ali, ditawarkan kepada ditawarkan kepada Abu Bakar, sampai semuanya tidak mau, ditawarkan kepada Nabi mau gitu. Tapi artinya apa? Orang tua atau keluarga perempuan inilah yang menawarkan kepada laki-laki gitu. Dan itu bukan aib gitu. Bukan aib sebagaimana anggapan sebagian orang Indonesia. Perempuan itu yang proaktif menawarkan diri kalau di tradisi di sini. Bagaimana Khadijah menawarkan diri kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian ketika menerima pinangan Khadijah ini, Nabi Muhammad berbicara dengan paman-pamannya. Akhirnya dipinanglah oleh paman Nabi yang bernama Amr bin Asad. Kemudian akhirnya Nabi dengan Khadijah menikah pada usia 25 tahun. Nabi berusia 25 tahun, Khadijah berusia 40 tahun. Ada beberapa Khadijah sebelumnya sudah pernah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Nabi. Yaitu pertama dengan Atik bin Aid At-Tamimi, dan kedua adalah dengan Abu Halah At-Tamimi. Itu. Jadi sebelum dengan Nabi, Khadijah ini sudah pernah menikah 2 kali dengan orang tersebut. Baik, dari kisah pernikahannya Nabi dengan Khadijah itu ada beberapa hal yang bisa diambil pelajaran. Kalau soal bisnisnya Nabi, tadi sudah diterangkan bahwa Nabi itu seorang pekerja yang makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Itu. Tidak makan dari pemberian orang lain. Kemudian Khadijah ini mempunyai posisi yang sangat tinggi di sisi Nabi Muhammad SAW. Panjang hidupnya Khadijah ini istimewa. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim itu diterangkan bahwa Khadijah itu adalah perempuan yang terbaik pada zamannya. Sahabat Ali pernah mendengar dari Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik khairun nisaiha Maryam binti Imran wa khairun nisaiha Khadijah binti Khuwailid. Sebaik-baik perempuan di langit adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik perempuan di bumi adalah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Aisyah pernah berkata, "Maghurtu ala nisa'in Nabi SAW ila ala Khadijah." Saya ini, kata Aisyah, tidak pernah cemburu kecuali kepada Khadijah. Padahal saya ini tidak pernah melihat Khadijah.
Ya kan Sayyidah Khadijah wafat, Sayyidah Aisyah baru dinikahi oleh Nabi. Usianya pun masih 7 tahun ya. Artinya Sayyidah Aisyah ini tidak menangi. Tapi Sayyidah Aisyah itu cemburunya luar biasa sama Khadijah. Tuh. Sayyidah Aisyah bilang, sampai Rasulullah itu kalau menyembelih kambing, selalu bilang bahwa kirimkan ini ke teman-temannya Khadijah. Tuh. Kata Aisyah, sampai saya itu pernah marah. Khadijah lagi, Khadijah lagi. Kemudian kata jawaban Rasulullah, ya nggak apa-apa. Wong memang saya cinta. Ini qad ruziqtu hubbaha. Kata Aisyah kan, oh, kalau ada makanan, kasihnya ke teman-temannya Khadijah. Khadijah lagi, Khadijah lagi. Kata Rasulullah, ya nggak apa-apa, wong saya cinta. Kemudian di dalam hadis yang lain, Aisyah juga pernah berkata, karena Rasulullah SAW la yakadu yakhruju minal bait hatta yadhkur Khadijah fa yuhsinu sana 'alaiha. Rasulullah itu nggak pernah keluar rumah kecuali muji-muji Khadijah. Maksudnya itu gini, kalau ketemu teman-temannya, ada tamu, selalu yang diceritakan adalah Khadijah. Dicerita-ceritakan terus hari demi hari, padahal Khadijah sudah wafat. Sampai saya itu dongkol, kata Aisyah. Aisyah bilang kepada Nabi, emang kenapa Khadijah itu? Wong dia itu cuma nenek-nenek. Oh, nikah aja usianya sudah 40 tahun. Dan kamu ini loh sekarang sudah punya gantinya gitu. Saya ini perawan usianya 7 tahun, masih muda gitu. Kenapa kamu yang diceritakan selalu Khadijah terus? Kemudian Nabi marah. Gitu. Kata Nabi, la wallah, ma abdalani Allah khairan minha. Enggak, Khadijah itu tetap tidak tergantikan. Kenapa? Khadijah itu amanat idzka faronnas. Waktu orang-orang mendustakan saya, orang-orang nggak ada yang percaya sama saya, Khadijah percaya sama saya. Itu. Waktu manusia itu pada kafir, Khadijah itu beriman duluan. Dan ketika orang-orang mendustakan saya, menganggap saya berbohong, Khadijah percaya sama saya. Tuh. Dan ketika orang-orang nggak ada yang mau nyumbang perjuangan saya, Khadijah mendanai perjuangan saya. Dan Khadijah juga yang sudah memberi saya anak. Gitu. Memberi saya anak, razaqani Allah minha al-walad duna ghairiha minan nisa. Kan Nabi nggak punya anak lain. Khadijah ini sudah memberi saya anak. Ketika orang-orang kafir, Khadijah beriman. Ketika orang-orang menganggap saya bohong, Khadijah percaya. Ketika orang-orang memusuhi saya, Khadijah yang mendanai perjuangan saya. Dan Khadijah juga yang sudah memberi saya anak. Gitu. Jadi Khadijah itu tidak tergantikan, kata Nabi. Gitu. Ya. Nah, ini pelajaran buat laki-laki tentang makna kesetiaan. Karena apa? Laki-laki itu kalau sudah sukses, banyak yang lupa sama istri zaman susahnya. Ya. Banyak lah ya. Mungkin teman-teman, kalau yang sudah dewasa, teman-temannya mungkin ada lah yang seperti itu ya. Banyak laki-laki itu lupa. Waktu susah, mengalami hidup susah bareng sama istrinya yang lama. Setelah sudah sukses, godaannya besar untuk hidup dengan perempuan lain. Yang mungkin lebih muda, lebih cantik, lebih kaya. Gitu. Teman perjuangannya ditinggalkan. Nah, wa amma qissatu zuwaji sallallahu alaihi wasallam minha fa inna awala ma yudrikul insan min hadza zuwaj huma ada muhtimam bi Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ashabil mut'ah. Dari pernikahan dari pernikahan Muhammad dengan Khadijah itu diketahui bahwa Rasulullah itu obsesi menikahnya itu bukan senang-senang gitu. Bukan senang-senang fisik ya. Bukan kesenangan ya jasmani lah gitu. Kalau mau senang-senang ya cari yang muda, cari yang seger-segernya. Tapi Rasulullah itu menikah mencari perempuan yang usianya sudah 40 tahun. Hampir 2 kali lipat usianya. Nabi Muhammadnya sendiri usianya baru 25. Gitu. Kenapa Nabi mencari orang yang usianya lebih tua? Ya karena kenapa Nabi mau menikahi Khadijah? Itu bukan karena kecantikannya, bukan karena seksi misalnya, atau yang lain-lain lah. Na'udzubillah ya. Tapi karena kemuliaannya. Karena Khadijah ini orangnya akhlaknya baik, mulia di antara kaumnya gitu.
sampai di antara kaumnya itu dilakobi dengan Al-Afifah At-Tahirah. Ya. Julukannya Khadijah itu dua, yaitu Al-Afifah, artinya orang yang menjaga diri. Kan umumnya kalau janda itu, kalau di tengah-tengah kita ya bukan umumnya lah, banyak lah. Janda itu genit. Khadijah ini Afifah, orangnya menjaga diri. At-Tahirah. Ya. Dan Nabi itu mengarungi bahtera rumah tangga dengan Khadijah sampai Khadijah itu meninggal, usia 65. Dan Nabi Muhammad itu monogami, tidak pernah poligami selama dengan Khadijah. Nabinya sendiri sampai usianya 50 tahun, tidak menikah lagi. Selama dengan Khadijah nggak kepikir untuk menikah lagi. Padahal itu juga menegaskan sekalian ya, bahwa orientasi yang pada akhirnya Nabi itu menikah lagi dengan Aisyah setelah 1 tahun menduda, itu bukan karena nafsu. Kalau mau nafsu, laki-laki itu nafsunya usia 20 sampai 50 tahun. Tapi pada usia seperti itu, Nabi itu nggak menikah sama sekali. Iya 20 sampai 50 tahun. Ya. Kalau sudah usia berikutnya itu sudah berkurang nafsunya. Makanya banyak orang-orang tua itu yang kalau udah tua ya sudah bisa ranjang sama istrinya. Ya. Karena memang nafsunya sudah nggak ada. Nah Nabi itu menikah lagi itu sudah 50 tahun lebih. Gitu. Artinya memang motivasi nikahnya Nabi itu poligaminya jauh dari indikasi Nabi itu menuruti nafsu. Gitu. Kalau mau nuruti nafsu ya lagi senang-senangnya itu usia 20 puber-pubernya ya. Gitu. Usia 50 tahun tuh yang dicari apa? Sudah nggak ada keinginan lagi. Itu. Banyaklah kisahnya ya. Ini karena banyak orang yang menyerang Nabi dari sisi itu ya. Ataupun nggak hanya orang yang menyerang, tapi juga orang yang memanfaatkan nikahnya Nabi itu sebagai alasan, wah poligami ini sunnah Nabi. Ya kalau mau sunnah Nabi ya kalau sudah tuh usia 50 ke atas gitu. Dan kemudian yang dinikahi oleh Nabi itu lihatlah ya. Yang dinikahi oleh Nabi pertama, kalau Nabi itu nyari nafsu waktu milih istri pasti milih istri yang cantik, yang muda. Tapi Nabi milih yang usianya 40 tahun. Begitu juga pernikahan berikutnya. Ya, milih Sayyidah Aisyah. Masih usia 7 tahun tuh bisa apa gitu ya. Diajak berembuk ya nggak bisa, diajak apa nggak bisa. Kayak ngemong gitu. Kemudian nikah berikutnya sama Saudah yang usianya sudah 60 tahun. Apa usia 60 tahun tuh perempuan bisa gimana senang-senangnya? Nggak ada. Lagian begini, kalau Nabi itu memuja syahwat, Nabi itu hidup di jahiliyah. Kalau logikanya jahiliyah itu kan sangat kalau cara sekarang mungkin free sex lah ya. Orang jahiliyah itu kan biasa itu di tenda perempuan, siapapun laki-laki yang lewat boleh menyetubuhi perempuan itu. Jahiliyah dulu itu ya kebebasan seks. Tapi Nabi itu bahkan sampai usia 25 tahun itu belum menikah, dan itu usia terlambat untuk masa itu ya. Kalau sekarang usia 20 tahun mungkin dianggap terlalu dini ya. Kalau dulu orang-orang tua kita aja nikahnya muda-muda ya 17 tahun, 18 tahun. Apalagi zaman dulu. Tapi Nabi itu karena Nabi itu bukan pemuja syahwat ya, Nabi itu bahkan belum pernah tidak menikah sampai usia 25 tahun. Ya. Dan nggak pernah apalagi melakukan kejahatan-kejahatan yang lain seperti umumnya orang jahiliyah pada saat itu. Nah, jadi istilahnya Nabi itu saking Nabi itu bukan orang yang memuja syahwat ya, sampai usia lanjut 25 tahun Nabi itu masih perjaka lah, istilahnya seperti itu ya. Dan kemudian nikah pun dengan Khadijah yang usianya sudah 40 tahun, nggak ada motivasi nafsunya. Bahkan kemudian selama dengan Khadijah sampai Nabi usianya 50 tahun ke atas, Nabi tidak pernah menikah lagi. Sampai akhirnya Khadijah wafat, 1 tahun Nabi menduda, dan kemudian tahun berikutnya menikahi Aisyah yang masih kecil, yang masih harus dimong, kayak punya anak lagi. Dan kemudian menikahi Saudah usia 60 tahun, kayak punya orang tua lagi yang harus dirawat, seterusnya.
Saudah itu kan diceritakan Saudah ini orangnya sangat gemuk, yang kalau jalan aja susah. Ya, enaknya apa gitu kalau Nabi mau nyari nafsu ya kayak gitu. Nah, nanti ada penjelasannya. Masing-masing Nabi, masing-masing istrinya. Kenapa istrinya Nabi sampai ada 9 ya yang ditinggal wafat, itu masing-masing ada kisahnya itu. Tapi yang jelas Nabi itu sama sekali motivasi pernikahannya bukan syahwat. Tuh. Tidak sebagaimana dituduh oleh orang-orang orientalis barat, misionaris maupun yang lain-lain, ataupun oleh orang-orang pejuang poligami yang selalu mengklaim bahwa itu adalah sunnah Nabi. Oke, mungkin itu ya. Saya kira singkatnya ya, ini sudah hampir jam 9 di Indonesia dan hampir jam 5 di Mekah. Sudah hampir 1 jam. Baik, mudah-mudahan ada diskusi. Silahkan kalau ada hal yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu. Kalau tidak ada, kita akhiri. Baik, mungkin cukup ya. Jadi intinya itu tadi adalah kisah perjalanannya Rasulullah yang pertama ke Syam, dan sekaligus menegaskan bahwa Nabi ini adalah seorang pekerja yang tidak berpangku tangan, tidak mengandalkan makannya pada kerja keras orang lain, tidak mengandalkan pemberian, dan bahwa Nabi itu dijaga semenjak masa kecilnya itu dari hal-hal yang mencederai karakter atau reputasinya di kemudian hari sebagai tokoh moral. Kemudian pernikahannya dengan Khadijah dan pernikahannya yang lain yang sama sekali bukan karena motivasi nafsu, tapi adalah kepentingan dakwahnya. Tadi sudah disampaikan fakta-faktanya ya, bahwa membantah anggapan sebagian orang bahwa Nabi ini adalah pemuja nafsu, atau bahkan ada yang nuduh orang-orang barat ini kan nuduh pedofil dan seterusnya. Nanti akan ada penjelasan soal kisah tentang pernikahan Nabi dengan istri-istrinya itu. Ya. Tapi pada dasarnya di usia puber-pubernya itu 20 tahun sampai dengan 50 tahun, Nabi adalah seorang yang monogami. Demikian saya kira, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.